Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Yang belum subscribe silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan di share agar saya bisa mengembangkan channel ini dengan lebih baik tentunya. Yang udah share, yang sudah subscribe, saya aturkan banyak terima kasih teman-teman ya. Juga teman-teman yang sudah banyak mendukung channel saya, sehingga saya bisa mengembangkan channel ini agar lebih bermanfaat tentunya. Pada video kali ini, teman-teman, saya ingin nge-review fungsi-fungsi menu-menu yang ada di perangkat IC V80 dari iCom. Baik rekan-rekan, sekarang saya akan menghidupkan radionya dengan cara menekan tombol power yang berada di pojok bagian kanan. Ini tombol powernya sangat disayangkan, yang kecil. Jadi kalau rekan-rekan memiliki jari jempol semua, ini agak susah nih. Tombol power dan tombol moni. Saya hidupkan saja dengan cara tekan beberapa detik. Aduh, bentar, susah nih. Oke. Ya, ini dia tampilan awalnya teman-teman. Di display terlihat ada angka frekuensi. Di pojok tengah kanan itu ada tanda H ya. H itu berarti posisi power high. Kalau di low ada tulisan L, kalau di mid ada tulisan M ya. Di atasnya ada indikator baterai. Di pojok, bukan di pojok, di tengah bagian kiri ini ada angka 32, itu adalah memori. Dan 145 ini adalah frekuensinya. Kalau kita pilih transmit, maka akan timbul tulisan TX dan bar sinyal. Ini bar sinyal kekuatan ya. Kalau kita menggunakan L, pagarnya 1, 2 mid, dan 3 adalah power poolnya 3. Baik. Ini fungsi pertama adalah tombol power. Yang kedua, di sampingnya ada tombol moni. Ini tombol moni gunanya untuk mendengarkan sinyal yang lemah yang masuk ke radio kita tanpa harus merubah sequel dulu ya. Tiba-tiba kalau dalam keadaan lagi bicara, ada lawan bicara kita yang sinyalnya kurang baik, kita bisa langsung mendengarkan melalui tombol moni. Pijit aja langsung. Jadi kalau sinyalnya lemah bisa langsung didengarkan. Ataupun bisa aja masuk ke bagian sequel, tapi kan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Kalau lagi di jalan, mending pijit moni saja ya. Itu kegunaan dari tombol moni. Yang ketiga, ini ada panah atas bawah. Ini sebetulnya bisa kita set fungsinya untuk apa. Apakah mau difungsikan sebagai volume? Apakah mau difungsikan sebagai pengatur frekuensi? Ya. Ini posisi untuk merubah-rubahnya ada di bagian initial setting mode. Nanti ya, di video selanjutnya akan saya ulas tentang initial setting mode. Bagaimana cara masuknya, bagaimana cara peroperasiannya. Nanti di bagian bawah ada tulisan VFO MR. Ini gunanya untuk apa? Ini untuk mode. Apakah kita ingin menggunakan mode VFO, variabel frekuensi osilator, ataupun MR, memori. Ini berhubungan sama nge-save ataupun frekuensi bebas dari frekuensi yang kita kerjakan ya. Kita masuk ke bagian atas. Ini ada knob dial. Ini knob dial ini pun bisa kita alokasikan untuk apa? Sama seperti ini teman-teman ya. Tapi untuk sekarang knob dial ini saya alokasikan untuk volume dan untuk memilih select item ya. Untuk memilih menu, pilihannya pakai ini, rubah-rubahnya. Ini pun bisa kita ganti fungsinya, ada di initial set mode. Nanti ke bawah lagi teman-teman, di bagian bawah ini ada tombol gambar kunci. Udah jelas pasti fungsinya untuk mengunci keypad ya. Kalau volumenya masih jalan, semua keypad akan terkunci. Contohnya, kita akan mengaktifkan caranya dengan bagaimana
Jangan lupa pijit function dulu, function dan tombol kunci beberapa detik. Nah, 1 detik lah ya. Maka akan muncul tanda kunci di bawah baterai dan alhasil semua tombol di keypad tidak bisa kita gunakan. Untuk melepasnya lagi caranya sama, tekan dulu function dan tombol kunci. Iya, sampai kuncinya hilang dan ini sudah bisa kita gunakan lagi. Oke. Terus selanjutnya apa ya? Dari angka 1 dulu ya teman-teman ya. 1, 2 sampai 9 akan saya jabarkan secara sekilas saja. Baik teman-teman, sekarang saya akan masuk saja ke angka 1 ya. Angka 1 ini ada tulisan tune bawahnya. Cara mengaktifkannya bagaimana? Cara mengaktifkannya, rekan-rekan pijit dulu function dan pijit angka 1. Ya, lihat ya. Oke, ada nada seperti nada musik ya. Ada gambar speaker lagi, ada tulisan D dan nonaktif. Ini tuh berhubungan sama repeater nanti diperlukan teman-teman. Ini POX. Nomor 2 adalah fungsi POX. Fungsi POX ini gunanya untuk kita berbicara tanpa harus memijit PTT. Yaitu dengan sensor suara ya teman-teman ya. Ini berguna jika rekan-rekan sedang mengemudi ataupun sedang berada di bangunan tinggi, sedang posisi tangan lebih memilih memegang sesuatu yang lebih diprioritaskan, alhasil tidak bisa memegang perangkat, dan posisi POX dinyalakan biar rekan-rekan bicara langsung bisa transmit. Itu posisi POX-nya. Yang ketiga ini adalah T-scan ya. Ini T-scan ini untuk mencari tune. Ini berhubungan sama repeater. Nanti akan kita bahas di video berikutnya. Ini ada tulisan duplex. Duplex pun sama. Ini duplex untuk menentukan minus plusnya ya. Berhubungan sama repeater juga. Yang angka 5 ini adalah scan. Saya akan buktikan saja, akan saya perlihatkan. Scan, pijit function, pilih scan. Maka radionya akan jalan sendiri teman-teman. Ya. Coba perhatikan. Scan lagi. Dia akan berhenti di frekuensi yang ada sinyal. Tuh, kalau dia udah hilang, dia lanjut. Ya, kelihatan ya. Ini karena ada sinyal, dia berhenti di situ. Oh, kelihatan ya. Kalau sudah ya, kita tinggal pijit PTT saja dan akan kembali berhenti di posisi sinyal itu. Itu scan. Ini tombol skip. Ini adalah priority dan ini adalah set. Ya. Set itu akan saya bahas setelah ini teman-teman ya, sebentar. Dan angka 9 adalah angka untuk menaikkan ataupun menurunkan power. Perhatikan, pijit function, pijit angka 9, maka sinyal powernya akan berubah jadi L. Perhatikan lagi. Oke, L M H. Oh, ya kan, kelihatan kan? L M H. Nah, ini untuk menentukan power yang kita gunakan, mau low, mau mid, ataupun mau high. Terus tombol ini nih, panah ini seperti yang sudah tadi bahas. Ini pun bisa digunakan untuk membuka ataupun menutup sequel. Caranya bagaimana? Caranya rekan-rekan pijat tombol moni ini ya. Dan perhatikan moni pijit. Pijit bagian bawah. Oke, ini sequelnya. Posisi 0 adalah posisi terbuka, sedangkan posisi 10 adalah posisi tertutup. Perhatikan, ini kecil teman-teman ya, jadi rada hese ini teh. Posisikan di angka 2 atau angka 3 biar tidak terlalu tertutup. Oke, jadi untuk menentukan step sequel, pijit moni, pilih pakai ini secara bersamaan ya. Ini tombol moni sampingnya kecil, ini jadi agak susah untuk mijitnya teman-teman. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagian set. Baik, sekarang saya akan masuk ke bagian set. Ya, caranya
rekan-rekan pijit dulu function dan set, maka akan timbul tulisan RT1230. Ini RT1230 ini berhubungan sama repeater teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau terkoneksi dengan repeater, ini bisa dipergunakan karena banyak repeater yang menggunakan kode-kode ya, baik DTCS ataupun RTCSS-nya. Kalau ini RT berarti RTCSS kodenya. Ini kodenya silakan diputar, dipilih dengan menggunakan ini ya. Silakan disesuaikan dengan RTCSS-nya. Selanjutnya ada CTCSS. Ini sama pengkodean pada repeater juga teman-teman ya. Ini DTCSS-nya dan ini DTPNN. Ini DTPNN dia berhubungan sama DTCS priority ya. Nanti silakan dipelajari lebih lanjut teman-teman. Ini ada 236 di pojok kiri, ada tulisan plus minus. Ini offsetnya. Jadi selisih antara input dan output ini berfungsi nanti kalau rekan-rekan terkoneksi ke sebuah repeater. Ada wrap on. Ini kalau wrap on ini dia berfungsi untuk duplex function. Duplex function. Kita lanjut saja. Ini ada TS. TS ini adalah step dari setiap kita mau merubah frekuensi menggunakan panah atas panah bawah atau menggunakan dial ini. Jadi loncatan frekuensinya berapa, apakah mau 5 kelipatannya, mau 10, mau 12, mau 15, silakan saja. Saya setnya di 5 saja ya. Ini untuk stepnya. Selanjutnya ada SCT. Jadi SCT ini berhubungan sama scan. Kalau kita mengaktifkan scan, tiba-tiba kita berhenti di sebuah frekuensi yang sedang dipergunakan, ini radio akan berhenti selama 5 detik. Kalau kita set 10, berarti ini radio akan berhenti di situ. Setelah 10 detik, setelahnya dilanjut lagi nyekennya. Kalau mau berhenti ya pas begitu menemukan sinyal ya rekan-rekan pijit PTT dan berhenti di situ. Ya. Selanjutnya ada yang namakan dengan P1AT. Jadi P1 ini adalah function. Satu itu satu kali kita memijit sesuatu, maksudnya memijit ini nih fungsi-fungsi keypad. Kalau AT ini adalah auto. Contoh gini ya. Saya pilih di F1. Di F0 dulu saja, di F0. Kita perlihatkan ya. F0 kita pijit function. Perhatikan. Kita pijit sesuatu, taruhlah pijit angka 9, F-nya akan hilang. Ya. Kita rubah jangan F0 tapi F1. Berarti setelah kita pijit function, setiap satu kali kita pijit maka functionnya akan hilang. Perhatikan lagi ya biar nggak pusing. Function kita pijit angka 9. Ini bebas angka berapa pun boleh. Satu kali mijit, satu kali mijit, function masih ada, tiba-tiba hilang. Berarti hanya satu kali, teman-teman. Masih pusing? Oke, lihatin lagi. Saya rubah menjadi F2. Berarti setelah 2 kali pijit, perhatikan. 1, 2, dan hilang. Ya. Oke, saya masuk lagi. Saya masuk ke 3, berarti saya masuk ke M. Kalau M ini berarti selalu ada functionnya ya, selama kita nggak mijit PTT, functionnya akan ada. Perhatikan biar nggak pusing. Function, pijit, tetap ada kan? Tuh, berubah-ubah. Tuh, low high middle, low high middle. Duplex ada, tune ada. Functionnya aktif terus selama kita nggak pijit PTT. Kita pijit PTT-nya dan functionnya akan hilang. Ya. Jadi untuk ngeset function berapa lama? Kalau M dia selamanya ada. Saya set aja di 2 kali pijit. Ya, perhatikan. Function 1, 2. Ketiganya enggak kan? Hilang sendiri. Yaitu fungsi dari function 0AT itu ya, untuk mengatur waktu functionnya. Selanjutnya
sorry. Selanjutnya ada dengan light on. Light on ini berhubungan dengan pencahayaan teman-teman ya. Kita bisa atur apakah mau off, apakah mau on. Ini kelihatan gak sih? Atau ATT auto. Kalau posisi on dia akan nyala terus, kalau off dia akan mati, kalau auto akan mati setelah kita menggunakan beberapa detik ya. Saya masuk di on saja. Ingat kelihatan ya, ini ada warnanya, sebetulnya ada lampunya nih. Lihat nih. Oh. Ya, kelihatan? Oh, tuh. Ya, saya set di on saja. Selanjutnya ada yang namanya dengan TX on. Jadi TX on ini kalau kita on kan, PTT akan berfungsi, kita bisa transmit. Tapi kalau kita kunci ke off, ya, ke off, radio ini tidak bisa transmit. Perhatikan. Oh, tidak ada tanda transmit ya. TX on nya nggak berfungsi, mati secara otomatis. Ini untuk protek saja teman-teman, dikala teman-teman nanti antenanya dibetulkan, tiba ada orang yang iseng pijit PTT, tidak berfungsi karena memang TX on nya kita off kan. Mengaktifkannya tinggal rubah aja menjadi on, nah, dan bisa berfungsi. Baik, selanjutnya ada POX 05. Jadi POX 05 ini gain POX, jadi berapa besarnya, berapa sensitif radio ini menerima suara kita. Kalau memang terlalu sensitif kan, mobil lewat dia PTT-nya aktif. Jadi disesuaikan saja dengan cara mengatur angka ini. Semakin besar, semakin peka, semakin kecil, semakin kurang peka. Ya. Selanjutnya ada disebut dengan mic. Ini mic 3 ini berhubungan sama kepekaan ya teman-teman. Semakin besar angkanya, semakin peka mic-nya. Terus ada juga POX delay. Ini POX delay. Terus ada juga POX, oh ini POX TO. Jadi POX TO ini berapa lama kita berbicara menggunakan POX, time of talk ya, time of talk seperti itulah ya. Kadang-kadang kalau kita di tempat berisik POX-nya akan nyala. Kalau kita atur berapa lama, apakah 3 menit, apakah 15 menit, apakah 4 menit, itu setelah lewat situ ya, lewat angka menit yang kita tentukan, maka POX-nya akan mati sendiri teman-teman. Radionya akan cut sendiri. Ini fungsinya lebih ke TOT, top out timer. Kalau TOT dipijit ini ya, kalau ini POX fungsinya memutus POX. Selanjutnya ada yang disebut DTMF. Ini berhubungan sama data ya, data DTMF. Nanti akan saya jelaskan di video terpisah. Dan ini untuk WN. Ini WN ini tentang jenis pita frekuensi teman-teman ya. Bisa jenisnya wide ataupun narrow. Ini wide and narrow itu perbedaannya pada kilohertz teman-teman ya. Saya lupa berapa angkanya. Memang perbedaannya pada kilohertz. Mau narrow boleh, mau wide boleh, silahkan. Warna suara ya, kilohertz suara. Selanjutnya, sudah selesai. Yaitu fungsi dari set dari radio AICOM ICP80. Jadi buat teman-teman yang ingin mempelajari lebih jauh, silakan saja buka lagi buku-buku manual booknya ya teman-teman, agar teman-teman bisa dengan maksimal menggunakan radio ini. Ada satu lagi yaitu initial set mode, tapi akan saya buat di video selanjutnya karena takutnya terlalu panjang teman-teman ya. Bagaimanapun ini radio yang bagus, radio yang berkelas teman-teman, banyak dicari, dikenal dengan kekokohannya. Ya sudah, segitu saja dulu rekan-rekan, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan share. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya YD1 Delta Bravo Julo. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.